옛날 동거인입니다. 10년 얼굴 안 보고 아니에요? Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Family by Choice. Tanpa berlama lagi, episode 9, mari kita review. Ayah tentu tak setuju dengan keputusan yang Sanha buat. Bagaimana bisa ia membiarkan anaknya masuk ke dalam penderitaan, tinggal bersama ibu yang kita semua tahu bagaimana sifatnya. Dan Juwon pun meminta penjelasan bagaimana bisa kedua kakaknya itu akan pergi meninggalkan dirinya. Sana pun mencoba untuk menjelaskan keputusan mereka itu, tapi ia malah sambil emosi. Katanya memangnya kenapa dengan merawat ibu dan adik kandungnya. Juwon pun kehabisan kata-kata. Ia masuk rumah dan mengunci rapat-rapat kamarnya. Bahkan esok hari ia melewatkan sarapan bersama. Seharian Juwon pun jadi murung dan kabar kepergian dua kakaknya Juwon itu sudah tersebar. Teman-temannya ingin menghibur Juwon yang murung dengan mengatakan tak apa membiarkan mereka pergi. Toh nanti saat bertemu akan semakin dekat. Dengan ketus Juwon pun mengatakan jika itu hanya terjadi pada saudara kandung saja. Tapi mereka bertiga pada kenyataannya bukanlah saudara kandung. Juwon sungguh patah hati. Haejun lalu memaksa agar mereka berdua bisa memberikan sarapan untuk Juwon yang lagi marah itu. Tapi Sanha ogah. Namun Haejun mengatakan jika kemarin Juwon sudah susah-susah datang ke Seoul seorang diri untuk menemui Sana. Jadi seharusnya Sana juga begitu. Mendengar hal itu Sanha akhirnya segera mencari Juwon. Karena sudah mengenal Juwon dengan baik, Sanha akhirnya bisa menemukan Juwon di salah satu kafe. Bicara dari hati ke hati. Selama ini Juwon hanya tinggal berdua dengan ayah. Karena ia sama sekali tak pernah merasakan kehadiran ibu. Lalu datanglah kakak-kakaknya itu menghangatkan suasana di rumahnya. Hingga akhirnya merasa bergantung pada mereka. Jadi Juwon pikir akan seperti itu selamanya. Dengan berat hati Sana pun berpamitan. Katanya ia akan melakukan semua itu setelah ia kembali nanti. Juwon sungguh tak rela, ia menangis pedih. Sedangkan Pak Dal diminta memberikan bekal yang tadi Sanha rencana bawakan untuk Juwon. Jadi Dal akan mengembalikannya pada Haejun. Dal bimbang apakah harus menemui Haejun. Dan saking bimbangnya tak ngeh jika ada bola yang datang ke arahnya. Hampir saja melukai dirinya, tapi Haejun datang menangkis bola itu. Akhirnya mereka berdua memakan bekal itu. Lalu malu-malu Dal bertanya tentang kepergian Haejun esok hari ke Amerika. Dan lagi-lagi Haejun si tak peka. Katanya lupakan saja Sanha karena nanti akan banyak laki-laki yang keren yang akan jatuh cinta pada Dal yang baik hati dan cantik. Dal pasrah, selalu disalahpahami begitu. Dan akhirnya Haejun pun berpamitan sambil tersenyum manis, sedangkan Dal menangisi kepergian cinta pertamanya itu. Dan sesampainya di rumah, Juwon diberikan jajanan yang banyak oleh Haejun. Karena sudah pasrah, Juwon pun mengambil barang-barang di kamarnya Haejun. Sedangkan ayah tentu jangan ditanya, meski terlihat kuat tapi sebenarnya sungguh berat melepaskan anak-anaknya. Karena selama ini ia telah membesarkan mereka hingga dewasa dengan kasih sayang dan cinta yang amat besar. Kali ini giliran perpisahan ayah dan anak. Dengan mata berkaca-kaca, Haejun berjanji pada ayah jika setelah lulus ia akan sukses dan kembali lalu menjaga ayah dan Juwon. Dan saatnya pergi, Sarah pun menangis karena begitu banyaknya kenangan kebersamaan kakak beradik pilihan itu. Juwon tak kuat hati untuk mengantar kepergian kedua kakaknya. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Begitu mobil mereka melaju menjauhi rumah, suasana langsung terasa sepi. Dan akhirnya tangis Juwon pun pecah di hadapan ayah. Juwon sedikit terhibur karena mereka masih berkomunikasi di grup online dengan kedua kakaknya. Dan baru saja ditinggalkan tapi para ayah sudah merasa hampa. Merasa kehilangan sosok dua bujang mereka. Ayah Sanha bahkan sampai mabuk. Dan tahun demi tahun pun dilalui. Setiap ulang tahunnya Juwon dirayakan dengan dua orang itu lewat panggilan video. Namun seiring berjalannya waktu, semua pun semakin sibuk dengan diri masing-masing. Tak terasa 10 tahun pun berlalu.
Para ayah sekarang sudah ubanan juga. Pak Dao sudah menjadi seorang pengacara dan Juwon kini membuka toko roti miliknya sendiri. Ketika ia akan pergi memetik ceri, Dao mendapatkan info jika beberapa waktu lalu toko roti Juwon terlihat diintai oleh pria misterius. Baru saja mendapat info begitu, benar saja. Juwon menyadari jika ada seseorang di tokonya. Juwon pun memperingati untuk tak macam-macam. Sedang si misterius itu terus menutupi diri, tak ingin ketahuan oleh Juwon. Lalu tak sengaja ia malah memecahkan gelas. Dan begitu akan kabur malah bertabrakan hingga ceri yang Juwon petik berhamburan. Ujung-ujungnya mereka dibawa ke kantor polisi. Tapi pria itu ngotot tak mau membuka identitasnya, bikin kesal saja. Para ayah pun datang langsung emosi. Apalagi tahu jika Juwon sempat ditampar tadi. Ayah Juwon langsung geragas dan saat dibuka identitas pria itu, jeng-jeng, ternyata itu adalah anaknya, Kang Haejun. Ayah pun langsung sumringah, sungguh tak menyangka. Namun tidak senang seperti dulu, Juwon kini malah bersikap dingin. Katanya ia tetap ingin menuntut, karena mereka alias Haejun bukanlah keluarga. Sedangkan di tempat lain, Sanha juga ternyata telah kembali. Ia mendatangi tokonya Juwon dan menemukan keadaan toko sudah berantakan. Lalu datanglah Sanha ke kantor polisi dengan panik. Wah, jackpot sekaligus. Para ayah begitu senang karena dua bujangnya kini tiba-tiba saja ada di depan mereka. Tapi Pak Polisi malah kebingungan dengan hubungan rumit kelima orang itu. Ia bingung sendiri dan simpelnya Juwon menjelaskan. Jika dulu mereka pernah tinggal bersama, tapi sudah 10 tahun berlalu, jadi kini mereka adalah orang asing. Dan Juwon pun tak bersikap ramah pada Sanha, tak peduli. Sedangkan Sanha membela diri, selama ini ia terus menghubungi Juwon, tapi Juwon mengabaikannya. Lalu Haejun, dia bahkan sama sekali tak mengirim pesan satupun. Dan akhirnya Haejun mengaku, jika ia baru saja selesai wamil, jadi belum mendapatkan ponsel. Terlebih sebetulnya, Haejun gagal lulus kuliah dan tak bermain basket lagi. Dan dalam masa libur wamilnya, Haejun selalu menyempatkan diri diam-diam melihat kedainya ayah. Lalu Pak Dao datang membantu membereskan kekacauan di toko. Dao pun senyum-senyum begitu saat diberitahu Haejun sudah kembali. Juwon pun curhat, katanya ia sudah membayangkan mereka akan kembali. Namun setelah kini benar-benar kembali, rasanya sungguh aneh, canggung dan tak sesenang itu juga. Bau mereka kini sudah tak sama lagi, kata Juwon. Dan di rumah pun suasana seperti bernostalgia, seperti 10 tahun lalu. Makan bersama dan kini bahkan sudah bisa bersulang minum bir bersama karena sudah dewasa. Tapi Juwon masih lempeng-lempeng saja. Dan tiba-tiba dua pria itu pun mengatakan jika mereka kembali ke rumah ini untuk merayakan ulang tahunnya Juwon dan memutuskan untuk kembali ke rumah selamanya seperti dulu lagi. Wah, tentu para ayah sungguh sangat senang. Tapi ternyata Juwon masih saja lempeng tak peduli. Dan episode 9 pun berakhir dengan muka datarnya Juwon.